Oke, sekali lagi shalom. Kedengaran ke suara saya? Halo, Om, kedengaran Kak? Dengar Kak. Oke, haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya diberi kesempatan lagi untuk boleh sharing firman Tuhan kepada kita semua, dan malam hari ini saya mau berbagi satu tema yang luar biasa ya, teman-teman sudah lihat flyer, jujur atau bohong, dan saya mau kita berbicara semua malam hari ini. Jadi mungkin admin boleh bisa buka mute-nya nanti ya. Kalau saya bilang buka mute-nya nanti supaya teman-teman, saya mau mendengarkan suara dari teman-teman semua. Karena saya pakai HP, karena laptop tiba-tiba tadi sudah masuk Zoom tapi lagi bermasalah. Saya pakai HP jadi saya tidak bisa melihat teman-teman semua. Saya kalau harus ini jadi minta tolong untuk bisa memperhatikan ya. Jadi tema malam hari ini adalah jujur atau bohong. Dan sangat luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa karena pada saat temanya keluar, saya melihat tema ibadah STT-REM juga bicara tentang jujur. Ya, luar biasa ya, ada konfirmasi gimana gitu ya. Dan sungguh luar biasanya lagi, kebetulan di tempat saya pelayanan hari ini juga bahasnya di ayat yang sama, tujuannya yang juga sama, dan pembahasan temannya juga mengarah kepada bagaimana sebagai hamba-hamba Tuhan untuk berkata sesuai dengan tingkah laku gitu. Jadi saya bilang ternyata dikonfirmasi semua. Jadi kalau sudah 2 kali ada jawaban berarti ada sesuatu hal yang mau Tuhan bagikan kepada kita, ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, khususnya anak-anak muda. Apa yang saat ini masih kurang, apa yang saat ini kita masih menjadi problem dalam hidup sebagai anak-anak muda. Ya, makanya saya selalu katakan bahwa kalau firman yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda, ya, berulang kali, berarti kita harus bersyukur karena kita masih diingatkan, masih mendapatkan konfirmasi bahwa oke, kita kayaknya ada kurang nih di bagian ini, makanya kita diingatkan lagi dengan firman yang sama begitu. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar. Di sini saya tidak mau berbicara sendiri, tapi saya mau kita sama-sama sharing malam hari ini. Jadi bawahnya bukan saya sampaikan khotbah, tapi saya mau kita sama-sama sharing. Nah, mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Ini ayat hafalan ya. Saya masih ingat ini ayat hafalan waktu masih TK besar kalau nggak salah. Oke, semua sudah dapat? Yang sudah dapat boleh jempolnya supaya saya bisa melanjutkan gitu. Oke, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Di ayat yang ke-37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di ayat sebelumnya dan setelah dari ayat 37 teman-teman nanti bisa bacakan. Dari tema kita malam hari ini, jujur atau bohong. Saya mau tanya sama teman-teman. Yang mau jawab bisa ini ya, bisa on mic dan jawab. Apa yang teman-teman ketahui tentang berbohong? Saya mau minta jawaban. Berbuat dosa. Berbuat dosa. Buat dosa. Oke, Yoram, ada lagi? Saya mau minta 2-3 orang lah. Gitu. Sesuatu yang disembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain. Apa ini? Aduh, saya harus lihat.
Oke, sesuatu yang disembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain. Ada lagi? Mengatakan yang tidak sebenarnya. Mengatakan yang tidak sebenarnya. Oke teman-teman, jawaban teman-teman top semua. Jawabannya benar. Ya, benar. Tapi saya mau bawa kita untuk ya jawaban dari teman-teman. Kita sesuaikan dengan apa yang saya catat di sini menurut KBBI. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong atau berbohong ya adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau menyatakan sesuatu yang berdusta. Itu adalah bohong atau berbohong. Jadi jawaban teman-teman sangat luar biasa. Nah, apa yang kita katakan tidak sesuai dengan keadaan? Kenapa sih? Mungkin menurut kita tuh ya ini benar, kita katakan ini benar gitu. Tapi keadaan yang terjadi menurut orang lain itu tidak benar karena tidak ada yang melihat atau tidak ada saksi. Makanya dikatakan berbohong. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu dan itu punya saksi, firman Tuhan juga bilang ya, harus punya saksi 2-3 orang supaya apa yang kita saksikan itu, apa yang kita sampaikan itu benar di mata hukum gitu. Jadi segala sesuatu yang kita perkatakan harus sesuai fakta. Harus yang sebenar-benarnya. Jangan kita sampaikan A, kita nanti pergi di balik jeruji apa ya, di balik pintu misalnya kita katakan yang B. Nanti kita ketemu C, kita kasih kesimpulan yang setengah-setengah lagi dari A dan B gitu. Itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau menyatakan dusta. Pada firman Tuhan bilang, jangan ada dusta di antara kita. Asik. Okay. Itu arti daripada berbohong atau bohong menurut KBBI. Nanti kita akan bahas tentang menurut Alkitab. Gitu. Yang berikut adalah jujur. Selain dari teman-teman yang sudah jawab nih, saya mau tanyakan lagi untuk teman-teman yang belum. Apa yang teman-teman ketahui tentang kejujuran atau jujur? Jujur itu lebih baik. Jujur itu lebih baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Ada lagi? Ayo, saya mau 1-2 orang lagi. Sesuatu yang mutlak dari hati. Sesuatu yang mutlak dari hati. Satu lagi terakhir. Sesuatu yang tidak disembunyikan. Sesuatu yang tidak disembunyikan. Tadi kalau berbohong sesuatu yang disembunyikan ya. Kalau jujur sesuatu yang tidak disembunyikan. Oke, fine. Jawaban teman-teman sangat luar biasa ya. Jadi kembali lagi saya tidak jawaban dari teman-teman semua dari KBBI mengatakan bahwa jujur adalah lurus hati. Jujur adalah tidak berbohong. Ya tadi sudah sesuatu yang tidak disembunyikan, berarti tidak berbohong, begitu. Berkata apa adanya, ya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Bahwa benar-benar keluar dari hati kita, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, itu yang kita sampaikan. Itu yang dinamakan kejujuran. Oke, ini kita masih pendahuluan nih. Saya mau tanya lagi sama teman-teman. Oke, kata Kak Joni, jujur itu indah. Kak Joni lagi, sorry. Iya. Kapan? Oke, ini harus tanyakan langsung ke orangnya. Bukan ke orangnya, maksudnya saya harus lihat dulu siapa yang mau saya tanyakan.
Kak Soni deh, kata Kak Soni tadi jujur itu indah. Kak Soni, kapan terakhir kali Kak Soni jujur? Tadi. Tadi Yes. pagi, tadi siang, tadi malam, atau sekarang? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Kak Sipri, kapan terakhir kali Kak Sipri jujur? Baru aja. Oke, barusan. Apalagi terakhir nih. Tanya harus 3 orang, buat 3 orang nih, supaya ada bukti nih. Kak siapa ini? Oh, Kak Yonatan sama Kak Kartini, dua-dua nih harus on cam, harus bicara dua-dua nih. Oke, kapan terakhir kali Kak Nathan sama Kak Kartini jujur? Tadi. Hari Tadi. ini. Hari jam ini. Tadi sore. Oh, tadi sore. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa dari teman-teman. Ada yang tadi pagi, ada yang sekarang, ada yang tadi sore. Teman-teman, sangat luar biasa ya. Di terakhir kita jujur. Ya contoh tadi kata Kak Sipri barusan gitu. Barusan dia jujur gitu. Saya tidak tahu barusan ini dia jujur apakah sebelumnya dia ada berbohong atau tidak. Tapi kembali kepada pribadi, saya nggak mau mengurusi yang itu, tapi selesai pertanyaan saya begitu. Begitu juga dengan Kak Soni, begitu juga dengan Kak Yonatan. Kalau Kak Soni tadi pagi, saya belum tahu sampai dari tadi pagi setelah jujur sampai sekarang apa ada bohong atau tidak, itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Jujur atau berbohong itu kembali kepada pribadi kita, bagaimana kita mau menyikapi sikap pribadi kita dengan diri kita dan dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya firman Tuhan bilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Semuanya itu, dia bilang di situ. Apa yang lebih daripada itu? Dia tidak bilang apa yang kurang daripada ya dan tidak. Dia tidak bilang itu. Dia bilang apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkara jujur atau tidak, jujur atau berbohong, itu kembali kepada pikiran kita. Dari hati kita, tadi kata jujur bahwa ya jujur menurut KBB adalah lurus hati. Maka kembali kepada pribadi kita, masalah jujur atau tidak. Dari hati kita, dia mau menyampaikan ya, dia mau menyampaikan tidak. Itu masing-masing dengan Tuhan yang tahu. Dan mari kita mau belajar sama-sama. Ya, nah kita mau belajar sama-sama. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa mari kita mau jujur terhadap orang lain. Yang pertama adalah kita mau jujur terhadap orang lain. Saya minta satu orang membacakan Amsal 11 ayat 3 dan Lukas 16 ayat 4, 2 orang. Amsal 11 ayat 3, Lukas 16 ayat 4. Kalau yang sudah dapat langsung baca nggak apa-apa. Amsal 11 ayat 3. Iya. Amsal 11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Terima kasih. Saya tidak tahu yang baca siapa, tapi
Saya tidak bisa melihat orangnya, melihat namanya, sorry. Oke. Semoga bisa ya, laptop sudah mulai menuju tanda-tanda kehidupan. Oke, lanjut Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Apa? Lukas Apa 16. bacanya? Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat 11. Saya baca. Sebentar ya, Kak? Iya, baca sekarang. Sebentar ya, Kak. Aku ada Alkitabnya. Ini baca dulu. Iya, Lukas silakan 16 ayat dibaca. 11. Lukas Oke. 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, Lukas pasal 16 bicara tentang mamon. Ya, kenapa dihubungkan dengan kita harus jujur ya terhadap orang lain? Ini bicara tentang kebersamaan. Ya, kita bicara tentang kebersamaan, bicara tentang ada hubungan. Makanya di ayat yang ketiga dari Amsal 11, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Jadi ini ada kebersamaan. Maka ada lebih dari satu orang. Ada lebih dari satu orang. Jadi kejujuran itu sangat penting. Minta tolong untuk di-mute. Ya. Kejujuran itu sangat penting. Kita dengan orang lain. Makanya saya katakan jangan sampai karena kita tidak jujur dari hal kecil saja, kita tidak dipercayakan. Bukan saja sesama komunitas, bukan saja sesama teman, tapi bisa berdampak ke yang besar. Makanya dia bilang kenapa pengkhianat itu bisa hancur. Pengkhianat itu akan membawa kehancuran. Kalau di kampus saya teman-teman ya, kalau di kampus saya itu lebih diutamakan kejujuran dari yang lain. Jadi kalau yang lain-lain itu masih bisa diajak kompromi begitu, masih bisa diajak kompromi. Tapi kalau kau sedikit saja tidak jujur, itu tidak ada ampun begitu. Itu sama sekali tidak ada ampun. Karena selalu ditekankan bahwa baru hanya kita sesama saja, sesama mahasiswa, sesama teman-teman saja, ya kita sudah tidak jujur, apalagi nanti kita berada di jemaat, apalagi kita berada di lingkungan masyarakat yang luas. Maka dampaknya itu kita bisa bawa kita bisa menjadi dampak yang salah bagi masyarakat, bahkan untuk jemaat kita sendiri atau orang-orang yang kita layani. Itu sebabnya kejujuran itu sangat penting. Jadi kalau di kampus misalnya tuh barang tuh harganya tuh misalnya semahal apapun itu, kalau kau sudah kasih rusak, lebih baik langsung mengaku. Oh maaf Bapak Ibu, tadi tidak sengaja, walaupun mungkin lagi marah emosi jadi sengaja kasih rusak begitu. Tapi lebih baik kau langsung mengaku begitu. Tadi tidak sengaja saya yang pecahkan. Selesai, mungkin marahnya mungkin lain kali hati-hati dinasihatin selesai perkara begitu. Tapi kalau kau diamin dan nanti sebentar baru Bapak Ibu yang tahu dan panggil dan kasih tahu baru kau masih bilang tidak. Baru ada bukti-bukti lagi yang mengatakan, ada saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa kita yang merusak atau memecahkan, maka itu tidak ada ampun. Kalau firman Tuhan bilang sudah tidak ada kasih karunia. Kalau anak asrama bilang sudah tidak ada kasih karunia lagi, gitu. Jadi kejujuran itu sangat penting. Karena itu berdampak untuk masa depan kita, untuk orang banyak, bahkan
kita mempertanggungjawabkan itu sama Tuhan. Kenapa hubungannya dengan mamon? Ya. Kepercayaan. Bukan berarti kita bicara tentang uang hanya fokus terhadap, oh kalau saya jadi bendahara dulu, saya pegang uang dulu, baru saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya jujur mengatakan hal itu. Tidak juga teman-teman. Tapi ini bicara tentang kepercayaan. Kalau kita bertanggung jawab, percaya dengan apa yang diberikan kepada kita, tugas-tugas apapun yang kita lakukan, dengan jujur, dengan baik, dengan setia, maka di saat kita mempertanggungjawabkan pun tidak ada halangan sama sekali. Sehingga bukan kita yang sendiri yang merasakan, tetapi orang lain pun merasakan. Orang lain merasakan bahwa kalau kerjasama dengan misalnya Kak Sony, misalnya kerjasama dengan Kak Sony, orang Alor, orang NTT bilang terlalu babatu, ya. Kerjasama dengan orang Timur dong nih terlalu babatu. Kenapa? Jangan tanya, begitu. Dompung muka tuh kalau lihat serama, dompung hati luar biasa, ya. Begitu. Akhirnya kita dipercayakan. Akhirnya walaupun kita mungkin dilihat orang lain sebelah mata, tapi masih banyak orang yang mempercayai kita. Karena apa? Karena kita jujur, begitu. Kejujuran itu sangat penting. Jadi bukan saja kita yang merasakan, tapi orang lain juga ikut merasakan. Jadi poin yang pertama adalah jujur terhadap orang lain. Membuka diri kita untuk bisa diterima oleh orang lain. Jadi kita mau jalan kemana, misalnya ini nih lagi Zoom, ya. Kita tidak tahu tempatnya di mana, kita tidak tahu kita ada di lokasi kita ada di mana sekarang, tapi dengan adanya Zoom kita bisa bertemu, kita bisa tahu. Jadi kalau misalnya saya mau ke Jakarta, saya mau ke Malang, saya mau ke mana, ke Manado mungkin, ke Nias, ya. Karena saya punya teman-teman begitu, saya punya teman-teman yang bisa saya hubungi, ya, dan tidak mungkin mereka kasih alamat yang salah, berarti berbohong, ya kan? Tidak mungkin mereka kasih alamat yang salah. Otomatis mereka dengan sejujur-jujurnya bahkan cari tahu posisi titik tempuh kita ada di mana, bahkan mereka akan cari tahu supaya kita bisa bertemu. Itu artinya bahwa kita diterima. Kita diterima oleh orang lain. Itu yang pertama. Oke. Karena nanti sebentar kita ada sesi tanya jawab. Yang kedua, kita harus jujur terhadap tugas dan pekerjaan. Kita harus jujur terhadap tugas dan pekerjaan. Kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, ya, bahkan teman-teman yang lagi kuliah dan sambil bekerja. Ya, jadi kita harus jujur terhadap tugas dan pekerjaan. Satu orang membacakan bagi kita Kolose pasal 4 ayat yang 1, Roma 2 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat Kolose 4 ayat 1. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ya. Roma 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya, teman-teman, firman Tuhan, ya, Kolose 4 ayat 1, bahkan Roma 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya bahwa kita juga harus jujur terhadap tugas dan pekerjaan kita. Kalau kita tidak jujur, maka hukuman pun akan terjadi dalam kita pun tetap jujur. Karena apa yang kita buat, konsekuensinya itu yang harus kita terima. Dalam tugas, ya, biasanya
kebiasaan kita, kebiasaan mungkin bukan teman-temannya, tapi kalau kebanyakan kita. Kalau misalnya tugasnya kumpul minggu depan, kita H-1 baru mulai muku. Orang NTT bilang mulai muku. Kalau bilang air laut sudah di batang leher, nah baru mulai kejar deadline. Padahal belum tentu H-1 itu bukan satu tugas. Ya, bukan satu tugas ya. Sebut semalam. Jadi H-1 itu bukan satu tugas. Bahkan ada mungkin hari Senin punya tugasnya belum selesai, Selasa punya tugas belum selesai, Rabu punya tugas belum selesai, masih numpuk-numpuk, datang lagi tugas, tiba-tiba besok mau periksa tugas A. Selamatlah kita. Ya, tidak tidur malam, ya. Mulai sudah kopi 1 ceret di depan. Dan kita mulai kejar waktu. Tapi kalau sudah malas, ya tinggal chat-chat teman. Tolonglah, saya lagi malas catat, saya lagi malas kerja tugas. Kamu buat 2 ya, di 2 kertas misalnya. Itu. Supaya 1 besok untuk kamu, 1 untuk saya. Nah, ini yang namanya kita tidak jujur terhadap tugas. Makanya sebagai anak-anak muda, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, sebagai siswa, mungkin ada yang masih SMA, bahkan kita yang sudah bekerja, kita harus bekerja dengan jujur atas tugas tanggung jawab yang kita miliki. Bukan berarti bicara tentang tugas bukan berarti saya tidak seperti itu, teman-teman. Saya misalnya kalau tugasnya itu menumpuk, kalau lagi nggak enak badan atau memang benar-benar lagi sakit begitu, maka itu jangan tanya kalau tugas itu menumpuk. Mungkin kalau ada teman-teman satu angkatan ya, mereka bisa tahu saya begitu. Karena kalau misalnya tugas hari ini, apalagi kalau tugas kelompok dan lain sebagainya. Kalau tugas untuk minggu depan, hari ini ada waktu kosong, saya lebih baik kerjakan sekarang sampai selesai. Karena saya takut besoknya ada tugas lagi. Dengan dosen yang berbeda, dengan tugas yang berbeda. Apalagi tugas kelompok. Tugas kelompok itu saya cuma bilang 1, kerjakan kapan. Pada saat kerjakan, kalau kau tidak ada, selamat. Saya akan kerjakan sendiri. Pada hari H mau presentasi, saya akan duduk diam seperti tidak tahu apa-apa. Itu saya, begitu. Dan sampai sudah mau kasih hukuman dan lain sebagainya, ya, baru saya akan bangun dengan muka yang orang timur bilang muka puruk lah, begitu. Muka son jelas, baru pergi ke presentasi. Terserah yang lain mau dapat nilai berapa, itu terserah. Yang penting tugas saya sudah kerjakan. Jadi saya sudah kerjakan, saya sudah bersedia untuk mau presentasi. Silakan kau sudah baca atau belum, yang penting teman yang lain kau pun tugas adalah presentasi dan menjawab pada pertanyaan. Dan saya akan duduk manis. Nah, teman-teman, itu yang kita malam hari ini mau diajarkan untuk jujur terhadap tugas dan pekerjaan. Teman-teman yang sudah bekerja, apalagi saya lihat Kak Jonathan, ya, Kak Sony mungkin, Kak Esra, bahkan teman-teman yang lain, ya, yang lagi kuliah sambil kerja. Teman-teman sangat luar biasa. Saya mau bilang teman-teman sangat luar biasa. Karena teman-teman mampu mengatur waktu dengan baik. Dan menjadi harapan dan doa saya adalah teman-teman juga pasti mampu untuk mengerjakan tugas dengan baik. Sehingga kita mau menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah
anak-anak Tuhan, calon-calon hamba-hamba Tuhan, masa depan yang bisa menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Kita bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Mungkin itu di kampus, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Ya. Dan sampai orang melihat bahwa, ya anak Tuhan, tapi fokus kerja, tidak tahu kerja tugas. Fokus kerja tugas, tidak tahu kerja. Akhirnya di tempat kerja ditegur sama teman-teman, ditegur sama bos, ya. Sampai di kampus, diomongin juga sama teman-teman, dimarahin dosen. Akhirnya kita serba salah. Tapi kesalahannya kadang-kadang dibawa ke nama-nama Tuhan, ya. Katanya anak Tuhan. Katanya punya jam-jam doa tertentu, jam-jam doa khusus, punya melayani Tuhan sana sini dan lain sebagainya. Tapi masa tugas kecil nggak bisa kerjakan. Akhirnya apa? Bukan kita sendiri kita yang kena, tetapi nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan dihujat. Nah, mari kita mau belajar untuk bertanggung jawab, jujur terhadap setiap tugas-tugas kita yang kita kerjakan, setiap pekerjaan kita, di mana kita bekerja. Dari hal kecil. Mari kita mau belajar dari hal kecil. Saya selalu bawa sama teman-teman bahwa yuk mulai setia dalam hal-hal kecil. Apalagi teman-teman BC. Teman-teman BC ini sering kerjasama dengan saya, jadi ya apalagi Kak Gama tuh. Tahu Kak Gama ada atau tidak? Saya belum lihat di sini. Ya. Jadi Ya Kak. Sudah agak lumayan lah kenal saya sedikit begitu. Mungkin banyak juga tapi saya tidak tahu begitu. Ya. Jadi ya segala sesuatu kalau saya bilang ya begitu. Walaupun mungkin di saat saya ngomong ada orang-orang di sekitar sini dekat saya bilang, ayolah ajak ngomong sama teman-teman gitu. Karena kita tidak saling kenal apa pemikiran orang, apa perasaan orang seperti apa begitu. Tapi saya selalu bilang bahwa yang lain-lain kamu mau ajak kompromi dengan saya bisa. Oke, silakan begitu. Masih bisa kita berkompromi. Tapi lihat dulu konteksnya seperti apa. Tapi kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang sudah masuk ke dalam ranah-ranah Tuhan, saya tidak bisa diajak kompromi. Jadi kalau kau tidak mau kerja juga omong, kau mau kerja juga omong. Begitu. Ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, bukan yang terakhir. Yang terakhir dari poin jujur, yang adalah jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri. Ayub pasal 8 ayat 6, Mazmur 25 ayat 21. 2 orang boleh baca atau 1 orang sekalian boleh. Ayub 8 ayat 6 dan ini yang kelihatan nih, saya langsung tunjuk-tunjuk. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ayub 8 ayat 6. Ayub 25 ayat 21. Ayub 8 ayat 6. Tadi baca apa ya? Sorry. Mazmur. Saya yang salah. Iya, aku Mazmur tadi yang pertama. Ayub 8 ayat 6 benar. Oke, boleh. Ya, Ayub. Baca. Ayub 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Oke, teman-teman bicara tentang Ayub 8 ayat 6, saya tahu kita tahu persis cerita Ayub seperti apa. Apapun kondisinya, keadaan yang dialami, dia tetap jujur.
Walaupun istrinya sendiri, kita melihat bersama bahwa istrinya sendiri ya mengatakan, suruh dia mengatakan hal yang tidak baik ya, atau menghukum Allahnya, atau bersumpah atas Allahnya begitu. Tidak mau percaya sama Tuhan yang dia sembah. Tapi dengan ketulusan hatinya, dia tahu bahwa semua dalam rencana Tuhan. Dia tidak pernah sedikit pun untuk menyalahkan ya, Allah yang dia sembah. Dia jujur terhadap dirinya sendiri. Maka ketulusan hati kita itu sangat penting. Ketulusan hati kita sebagai orang-orang percaya itu sangat penting. Kalau kita sudah bisa jujur atas diri kita sendiri, maka tadi dua hal sebelumnya kita dengan otomatis itu tidak, kita merasa bahwa itu hal kecil, bahkan itu tidak jadi penghambat kita untuk melakukan segala sesuatu, karena kita mampu untuk bisa jujur dalam diri kita sendiri, jujur terhadap diri kita sendiri. Setelah ini menjadi jawaban dari teman-teman mungkin berbeda, tapi saya percaya teman-teman, kalau kita sudah bisa ya jujur mengatakan ya, jujur mengatakan tidak, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mungkin orang lain mau berusaha bagaimana supaya bisa menjatuhkan kita, orang lain mungkin berusaha supaya mencari celah atas kesalahan kita, tapi kalau kita percaya, kita jujur dengan diri kita sendiri bahwa itu bukan kita, maka Tuhan yang akan bertindak akan kita. Mau iblis berusaha dengan cara keras apapun, tapi kalau kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Firman Tuhan bilang, siapakah lawan kita? Itulah sangat penting sebagai anak-anak muda, ya, sebagai orang-orang yang percaya, orang Kristen yang mau taat sama Tuhan, dia mulai dari diri sendiri. Dari dua hal tadi, ya, yang menjadi inti adalah harus jujur pada diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri saja dia belum jujur, bagaimana dia mau jujur terhadap pekerjaan, bagaimana dia mau jujur terhadap orang lain. Itu 3 hal mengenai kejujuran. Saya mau tanya lagi sama teman-teman. Di bagian kedua, antara jujur dan bohong. Kita bahas tentang bohong ini tidak terlalu banyak saya bahas ya teman-teman. Tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bisakah kita berbohong? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Bisakah kita berbohong? Sangat bisa. Sangat bisa. Ada lagi? Harusnya tidak. Harusnya tapi. Harusnya Benar-benar tidak. dua-duanya. Benar-benar dua-duanya. Bohong atau enggak. Masalahnya bisa selesaikan setiap saat. Oke. Benar-benar kata siapa tadi ya? Katanya Saya dua-duanya katanya bohong benar atau enggak. dua-duanya, Bisa menyelesaikan. bohong atau enggak. Oke. Teman-teman, mari kita mau lihat Imamat 19 ayat 11. Bisakah kita berbohong? Yuk, ada yang bisa baca? Kita apalagi tuh Kak? Kita Lupa, perjanjian mau baca, lama. aku belum mau baca. Kita perjanjian lama Imamat 19 ayat 11. Oke, aku baca. Imamat 19. Ayat 11. Bentar ya Kak. Bentar. Imamat pasal
19 ayat 11. 11. Maksudnya pasal 19. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ya. Bisakah kita berbohong? Firman Tuhan bilang, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu mencuri, berdusta, ya, seorang kepada sesamanya. Dia punya judul dari firman Tuhan ini, kudusnya hidup. Teman-teman bisa baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan bilang, jangan berbohong. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita harus berbohong untuk menolong orang lain? Itu benar? Itu baik? Ada yang bisa langsung jawab? Apakah kita bisa berbohong untuk menolong orang lain? Itu termasuk jujur, baik? Tidak. Tidak, teman-teman. Tak mungkin. Karena firman, Tak mungkin. karena Tak firman, ya, karena firman Tuhan sudah bilang, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta. Jadi tidak ada bohong kecil, bohong besar, tidak ada dosa besar, dosa kecil di sini. Kalau sudah bohong, tetaplah bohong dan berdosa. Tuhan tidak melihat kita, dia tuh melakukan dosa besar. Kebanyakan orang melihat kalau dosa besar tuh, misalnya kelihatan dia mencuri, ya, baru dinamakan dosa besar, atau melakukan dosa besar, apalagi yang besar apalagi, ya. Biar orang bilang bahwa dia dosanya tuh tidak bisa diampuni. Misalnya melawan orang tua, ya, maki, ngomong kata kasar, gitu ya, kepada orang yang lebih usia daripada kita. Itu adalah dosa besar karena kelihatan, begitu. Dosa kecil misalnya apa? Ya. Contoh, kita punya uang tinggal 5.000 misalnya, uang tinggal 5.000. Pertanyaannya juga bagi kita, 5.000 ini kita mau bagi dua mungkin. 2.500 atau 2.000-nya kasih persembahan, 3.000-nya beli mie. Karena nanti pulang gereja sudah tidak ada makanan. Ya, karena sudah capek, akhirnya langsung lebih baik masak mie. Begitu. Nah, itu artinya bahwa kita lagi mencuri punyanya Tuhan. Tanpa dilihat oleh orang lain, kita lagi mencuri punyanya Tuhan. Kita lagi tidak jujur sama Tuhan. Jadi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya tetap dosa. Dan tidak ada juga kita berbohong untuk kebenaran orang lain, ya tetap berbohong. Dan itu tetap kesalahan yang kita lakukan. Tapi jika sering kita melakukan hal itu, sering kita berbohong untuk menolong teman kita, kita berbohong untuk supaya kita bilang, ya supaya bisa menyelamatkan satu orang lah, begitu. Mungkin kita bilang, ya hari inilah kita bohong untuk tolong dia dulu. Habis itu kita minta ampun, ya. Setelah selesai, kalau kita masih menyadari, ya teman-teman, kalau kita menyadari mungkin kita doa minta ampun sama Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak menyadari kalau itu kita sudah buat dosa dan kita tidak pernah minta ampun sama Tuhan? Maka kita merasakan apa? Sudah biasa tuh, dosen itu tuh aman, kita udah biasa kok bohongin dia kayak gitu. Aman dia tuh. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita lagi berbohong sama Tuhan, kita tidak menyadari kita lagi tidak jujur sama Tuhan, dan kita tidak mau minta ampun sama Tuhan. Akhirnya itu menjadi hal yang sebenarnya kita anggap remeh, hal yang sebenarnya tidak kelihatan, tapi menjadi kebiasaan dalam diri kita.
Makanya saya sudah katakan bahwa hal kecil yang tidak terlihat itu yang Tuhan pakai untuk menunjukkan di mana letak kesalahan kita. Yang kita anggap remeh, ya terus-menerus itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa ini nih kesalahan kita nih. Jadi dari hal kecil ataupun hal besar yang kita lakukan, sorry teman-teman di tempat saya sudah hujan, jadi kalau dengar suara yang ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi kembali lagi kepada kita, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berbohong untuk orang lain atau bisa menolong orang lain. Tapi saya selalu bilang bahwa kembali kepada konteksnya. Apapun konteksnya itu, kalau kita sudah menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, datang sama Tuhan dan meminta ampun sama Tuhan. Terserah konsekuensi selanjutnya Tuhan mau buat apa tentang hidup kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah bawa diri. Sebagai orang-orang percaya, yang penting kita sudah bawa diri sama Tuhan. Tuhan, saya tadi sudah melakukan kesalahan. Untuk bisa menyelamatkan teman, untuk bisa menyelamatkan orang lain. Saya tahu itu salah. Saya minta ampun. Selesai. Tapi kalau kita yang sudah tahu, kita sudah melakukan kesalahan, tapi tidak datang sama Tuhan. Saya percaya itu jawaban pada diri teman-teman kita semua pada malam hari. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita mau jujur atau tidak, itu kembali kepada pribadi kita. Sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kejujuran atau kebohongan itu ada pada kita. Ya, kejujuran atau kebohongan itu ada pada diri kita masing-masing. Kita mau melakukan atau tidak, itu kembali kepada kita yang meresponi akan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada MC.